contoh osilator harmonik yang paling sederhana itu mungkin adalah pegas ya. Jadi ada suatu massa yang kita pada pegas, misalkan ini adalah sumbu X ya, misalnya sumbu X positif, terus ini adalah titik kesetimbangannya. Jadi pegas kita punya titik kesetimbangan. Jadi di sini adalah X0, kemudian misalkan pegas ini kita dorong ke atas ya, sehingga dia merapat seperti ini. Jadi jarak terjauh dari titik kesetimbangan ini kita sebut misalkan A ya. Kalau kita lepas ya, jangan naik turun kan ke sini ya. Jadi ada waktunya dia juga turun ya. Dan ini misalkan minus A ya, yang paling bawah. Posisi dari osilator harmonik ini kita gambarkan sebagai fungsi waktu ya, X sebagai fungsi waktu, dan ini misalkanlah X0, dan ini adalah A gitu ya, ini ada A, terus ini adalah minus A, maka kita akan dapat bentuk dari osilator harmonik ini seperti ini, perubahan X-nya ya. Untuk osilator harmonik, posisinya kita bisa nyatakan dalam bentuk ini ya, bentuk dari fungsi gelombang secara umum ya, yaitu X sama dengan A dikalikan dengan sinus dari ini omega ya, kecepatan sudut, omega dikalikan T ditambah dengan B. Kalau misalkan pada waktu T dia itu nggak di 0, berarti kita milih T0-nya itu di tempat lain ya, sehingga tidak 0, maka B-nya tidak 0. Tapi untuk kasus seperti ini B-nya 0. Oh, bentar. Ini omega ini juga sama dengan 2Q dikalikan dengan frekuensi ya. Nah, hukum kedua itu kan F sama dengan M dikalikan dengan D kuadrat X per dt kuadrat ya. Kenapa osilator harmonik ini bergerak naik turun seperti ini? Ini karena kalau misalkan dia bergeser ya posisinya dari X0, maka ada gaya yang bekerja di osilator harmonik tersebut. Jadi kalau misalkan dia di atas ini ya, maka ada gaya yang mendorongnya ke bawah. Pada saat dia di bawah itu ada gaya yang mendorongnya ke atas. Besarnya gaya tersebut itu adalah minus K dikalikan dengan X. Artinya kalau dia pada posisi kesetimbangan 0 ya, gaya itu 0. Makanya kalau di posisi kesetimbangan dia diam terus. Tapi kalau dia ada di atas, positif ya, maka ada gaya yang berlawanan arah untuk mendorongnya ke bawah. Kalau dia di bawah, maka ada gaya yang mendorongnya ke atas. Jadi tanda itu terbalik. Dengan K, ini adalah konstanta pegas ya. Nah ini kalau misalnya kita substitusi ini, F ini ya, menjadi minus Kx, seperti rumus ini, maka ini kita akan dapat berarti positif ya, plus K per M ya, per Mx sama dengan 0, dan kita akan dapat ini adalah persamaan diferensial order 2 biasa ya, dan kita akan dapat nilai X ini akan sama dengan A dikalikan dengan sinus akar dari ini ya, K per M, akar dari K per M, terus ini T ditambah dengan konstanta B. Nilai sinus itu paling besar kan plus 1 ya, dan paling kecil itu min 1. Jadi nilai X itu paling besar itu adalah plus A, dan paling kecil adalah minus A. Persis sama seperti yang kita lihat di sini ya. Dan A ini disebut dengan amplitudo ya. Kalau misalkan kita menyamakan antara fungsi posisi ini, yang kita peroleh dari hukum kedua Newton, dengan gelombang, dengan persamaan gelombang, maka nilai omega di sini, atau 2pi kalikan frekuensi ini harus sama dengan akar dari K dibagi dengan massa. Nah, jadi dengan menggabungkan dua ini ya, kita akan dapat frekuensi itu adalah 1/2pi akar dari K per M. Kalau kita bicara mengenai spektroskopi inframerah, persamaan ini pasti keluar. Persamaan yang menghubungkan antara frekuensi vibrasi dengan K di sini itu adalah menggambarkan kekuatan ikatan. Jadi semakin besar nilai K, berarti kan sebenarnya pegasnya semakin kaku. Nah, kalau misalnya kita analogikan dengan ikatan kimia, maka semakin besar nilai K-nya, semakin kaku ya ikatan kimia, yang kita katakan ikatan kimia itu semakin kuat. Gaya itu pada prinsipnya adalah turunan pertama ya, turunan dari energi potensial terhadap posisi. Dan di sini karena osilator cuma satu dimensi ya, jadi cuma satu sumbu ya.
Dengan kata lain berarti kan dV itu sama dengan minus F dx ya. Nah ini F-nya ini kita masukkan minus Kx, berarti kan jadi Kx ya, Kx dx, kemudian ini dV. Nah V-nya bisa kita peroleh dengan cara kita integralkan ini ya. Dan integral ini itu adalah setengah Kx kuadrat ya, ditambah dengan suatu konstanta. Karena ini adalah energi potensial itu tergantung acuan. Kita bebas memilih acuannya di mana. Jadi kalau misalnya kita pilih acuan bahwa di X sama dengan 0, V itu sama dengan 0, berarti ini V-nya 0 ketika X-nya 0 ya, ditambah C. Nah dari sini kita bisa memilih bahwa C itu adalah 0. Dengan kata lain, berarti C ini tidak ada ya, tidak perlu ada. Kalau kita memilih energi potensial 0, titik 0 itu di X sama dengan 0, maka kita cukup menuliskan bahwa energi potensial itu adalah setengah dari Kx kuadrat. K ini, kalau dari sini, berarti kan K itu adalah 4 pi kuadrat, terus frekuensi kuadrat dikalikan dengan M ya. Nah nilai K ini itu bisa disubstitusi ke sini, energi potensial 2 pi kuadrat, frekuensi kuadrat, kemudian M, X kuadrat. Nah ini adalah energi potensial ya, bekerja pada osilator harmonik ya. Jadi energi potensial itu 0 ketika X-nya itu 0, dan energi potensial maksimum itu ketika X-nya itu sama dengan nilai A ya, jarak terjauh. Dan plus minus ini nggak ada masalah ya, karena kita kuadratkan. Pegas di sini tuh hanya ilustrasi. Artinya kalau misalnya kita punya suatu sistem yang partikelnya itu dikenai gaya ya, ketika dia itu bergeser dari posisi kesetimbangannya, jadi Anda bisa bayangkan seperti ikatan kimia ya. Ikatan kimia itu kan bukan sistem pegas ya. Ikatan kimia itu ada panjang kesetimbangannya. Jadi kalau kita manfaatkan, energi potensial naik. Atau kalau kita regangkan, juga energi potensial naik. Sehingga ikatan kimia itu akan menjaga panjang ikatan kesetimbangannya. Dalam kasus ini, kita bisa menganalogikakan dia seperti pegas. Partikel yang bergerak di seputar titik kesetimbangannya, itu bisa kita sebut sebagai osilator ya. Entah di harmonik, tidak itu hal yang hal teknis lainnya ya. Tapi yang disebut osilator seperti itu. Jadi yang ingin coba kita bahas di sini itu adalah bagaimana kalau misalnya partikel mikro, elektron, ataupun atom ya, atom ringan, vibrasi dari molekul diatomik yang terikat secara kimia, kita bahas dengan menggunakan konsep osilator harmonik ini. Treatment dari osilator harmonik di level mekanika kuantum itu seperti apa? Itu yang akan kita bahas ya.